Bab 1274. Tepat setelah Naomi baru selesai menelepon, mobil mereka sudah dikepung orang-orang. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kerajaan. Tidak peduli seberapa cepat mobil mereka melaju, mereka tidak dapat mencegah prajurit yang datang dari arah lain. Belasan kendaraan militer datang dari segala arah, mengelilingi mobil Tracy. Bagaimana ini? Cecil cemas. Senjata di mobil kita sudah diambil. Sekarang kita tidak bisa melawan begitu banyak orang. Tabrak saja. Paula menyeringaikan gigi. Dengan arogan berkata, mereka tidak akan berani membunuh orang. Tuan Besar Louis kelihatannya lembut. Tidak disangka dia sekejam ini. Naomi mengerutkan kening. Nona Tracy, bagaimana ini? Tabrak dengan keras. Tracy menatap dengan dingin ke arah depan. Jika sekarang tertangkap, kita tidak akan diperlakukan dengan sopan seperti sebelumnya. Mereka berani sekali, Naomi berkata dengan marah. Mereka tidak takut Tuan Lorenzo akan membalas mereka. Baru saja dia selesai bicara. Masuk telepon dari Jeff. Ada info dari negara Emron. Terjadi sesuatu pada Tuan. Apa? Naomi terkejut. Apa yang terjadi? Ada desas-desus dari luar. Tuan, Jeff merenung dalam kesedihan. Diledakkan di laut dan meninggal. Bagaimana mungkin? Seketika, Naomi dan Paula pun merasa kacau. Seolah-olah dunia kiamat. Tuan Besar Louis juga mungkin sudah menerima kabar ini. Takutnya dia tidak akan melepaskan Nona pergi begitu saja. Aku sudah membawa orang untuk ke sana menjemput kalian. Kalian jangan gegabah. Ulur waktu dulu. Baiklah, Seleta menutup telepon. Beberapa pengawal wanita pun menatap Tracy dengan cemas. Nona Tracy, Tuan Lorenzo pasti tidak apa-apa. Berita ini tidak benar kan? Tracy memegang ponselnya erat-erat, menundukkan kepalanya dan terdiam. Beberapa waktu kemudian, dia juga menerima kabar dari Jasper, bahwa Lorenzo benar-benar mengalami kecelakaan. Sampai sekarang, kesadarannya masih belum kembali. Dia tidak berani menerima kenyataan ini. Hanya merasa semua ini tidak benar. Pasti tidak benar. Nona Tracy, Nona, Dor, perkataan Naomi terputus oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Segera, puluhan prajurit turun dari mobil, menodongkan senjata kepada mereka. Dan salah satu prajurit diperingatkan dengan keras. Nona Tracy, silahkan turun dari mobil dan ikut dengan kami. Tracy menoleh dan menatap orang-orang itu. Tatapannya sangat tenang. Tetapi hatinya kacau. Terjadi sesuatu pada Lorenzo. Sekarang semua musuh ingin membalas dendam. Balas dendam dibalas dengan balas dendam. Tidak ada alasan lain lagi. Sedangkan orang-orang keluarga Louis ingin segera membunuhnya. Bagaimana ini? Naomi menatap Tracy. Kami keluarga Moore. Lebih baik mati daripada harus menundukkan kepala. Tracy sangat tenang. Paula, sekarang giliranmu. Baik. Siap pertarungan dengan mereka. Paula memegang erat setir. Kapanpun saja siap untuk menabrak mereka. Jangan melakukan perlawanan. Itu tidak berarti. Pihak lawan mengarahkan senjata ke mobil dan masih hangat. Tuan L sudah tidak ada. Tuan Besar Louis sudah memerintahkan. Jika melawan, tembak tanpa pengecualian. Cih, Tracy mencibir sinis. Benar-benar abis manis sepah dibuang. Dibuang dengan sangat cepat. Sungguh licik. Tracy menggertakkan gigi karena marah. Aku hitung sampai 3. Langsung serang. Perintah Tracy dengan nada rendah. 1. Paula sudah sepenuhnya siap. Perlahan memindahkan kakinya dari rem ke pedal gas. 2. Paula telah pelan-pelan menginjak gas. 3. Begitu suara itu terdengar, mobil itu tiba-tiba bergegas meluncur seperti kuda liar yang melarikan diri. Orang-orang yang berpakaian hitam itu walaupun sudah mempersiapkan mental, tetap tidak menyangka bahwa mobil akan melaju sekencang itu. Mereka mundur dengan sangat cepat dan pada saat bersamaan buru-buru menembak mobil mereka. Pada dasarnya, dengan kemampuan mengemudi Paula, tidak sulit menerobos kepungan mobil mereka yang dikelilingi mobil militer. Mobil Paula melaju ke depan, ke arah sebuah mobil off-road, mengambil keuntungan dari celah ini. Orang-orang tersebut sudah berkumpul dan menembaki ban mobil mereka. Bab 1275. Dengan sangat cepat, ban mobil pun terkena tembakan. Terdengar suara keras, pang.
Sebelum Paula mengenai kendaraan yang menghalangi mereka, sudah berkumpul sekelompok orang. Turun. Prajurit-prajurit itu menodongkan senjata. Kali ini ban mobil mereka sudah meledak. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada ruang untuk Paula. Dia menatap Tracy dengan putus asa. Lawan mereka, Naomi bersiap di dekatnya dan berkata, Paula, kami bertiga akan menghalangi mereka. Kamu bawa Nona Tracy pergi duluan. Baiklah, Paula segera menganggukkan kepala. Jika aku pergi duluan, kalian pasti akan mati. Tracy mengerutkan kening. Jika aku tetap tinggal, semua orang masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi, ketika Naomi sedang berbicara, seorang prajurit datang dan langsung membuka pintu mobil. Pada saat ini, terdengar suara mobil yang tidak jauh, dan cahaya silau terpancar langsung ke arah mereka. Para prajurit itu tercengang. Mereka menoleh dan melihat belasan mobil Gepatton, seperti binatang buas sedang melaju ke arah mereka. Para prajurit bergegas mengambil tindakan pencegahan, tetapi mereka masih ditabrak oleh mobil Gepatton itu. Seketika, pertarungan dimulai. Prajurit yang belum pernah bertempur ini, mana mungkin bisa menandingi pasukan berbaju hitam di dalam mobil Gepatton itu. Dengan sangat cepat, mereka pun berhasil dikalahkan dan mundur. Pada saat ini, Naomi dan Paula juga melindungi Tracy dan turun dari mobil, bersiap kabur dari sana, tetapi malah dihalangi oleh sebuah mobil Gepatton. Paula mengepalkan tinju, bersiap untuk melawan. Orang yang mengendarai mobil mengeluarkan kepala dan mengenali namanya. Dia melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan mobil itu. Seketika, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hartono. Ayo naik. Ryan membuka pintu mobil, membantu mereka naik ke dalam mobil. Bagaimana bisa kalian? Tracy sangat terkejut. Bagaimana kalian tahu? Tuan Daniel selalu memberikan keselamatan Anda, kata Ryan. Sengaja mengirim kami kemari untuk menyelamatkan kalian. Tracy menoleh dan melihat keluar. Iring-iringan mobil keluarga Wallace telah pergi dengan tenang. Sedangkan prajurit keluarga Louis juga sudah mundur. Daniel masih tahu tentang apa lagi? Tracy menoleh dan bertanya, Tuan L kecelakaan. Ryan berkata dengan hati-hati. Sekarang Anda berada dalam bahaya. Lalu, di mana dia? Tracy melihat keluar jendela. Beberapa mobil lain mengikuti dari belakang. Daniel harusnya tidak datang. Di bandara menunggu Anda, Ryan berkata dengan hormat. Aku sarankan Anda segera mengabari Jeff. Membawa anak-anak berkumpul di bandara. Tenang saja. Ada pesawat pribadi keluarga Wallace. Tidak akan ada yang berani menghalangi. Tracy menurunkan matanya dan berpikir. Kemudian memberi perintah pada Naomi. Telepon Jeff. Baik, Naomi segera menelepon Jeff. Ada kekacauan yang terdengar dari ujung telepon. Dan tentu saja, Jeff juga mengalami penyergapan. Tapi dia yakin bisa lolos dari lingkungan itu. Dan membawa anak-anak segera ke bandara berkumpul dengan Tracy. Naomi melaporkan masalah tersebut kepada Tracy. Tracy buru-buru berkata kepada Ryan. Ryan, apa bisa pergi bersama kami untuk menyelamatkan Jeff? Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa pada Jeff. Dia memiliki bawahan yang cukup. Aku suruh pergi. Ya pergi. Tracy cemas. Perkataan Ryan dipotong olehnya. Dia menatapnya dengan tidak berdaya. Baiklah. Kita ke sana. Pada saat ini sudah pukul 3 subuh. Di tengah malam seperti ini malah terjadi hal seperti ini. Tetapi karena ada tambahan dukungan dari keluarga Wallace, Tracy dengan segera dan lancar dapat menyelamatkan Jeff, membawa mereka bersama untuk segera menuju bandara. Ketiga anak masih tidur dengan sangat nyenyak, sampai-sampai tidak tahu sedang terjadi sesuatu. Di bandara, mereka turun dari mobil. Tracy melihat Daniel yang sedang berdiri di samping mobil sambil merokok. Angin malam berhembus meniup rambutnya. Sosoknya yang kurus tampak dingin. Tapi auranya masih mendominasi seperti dulu. Segalanya berubah. Tracy mengira dia yang telah menjadi kuat, tidak akan bergantung lagi pada Daniel. Tidak disangka pada saat-saat kritis, tetap saja Daniel yang turun tangan membantunya. Dia berjalan ke hadapannya, ingin mengucapkan kata terima kasih, tetapi pada akhirnya dia hanya terdiam. Bab 1276. Tidak mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Daniel terlebih dahulu membuka mulut.
mengangkat alisnya dan terlihat arogan. Mana anak-anak? Tracy melihat mobil di belakang, tetapi tidak melihat ketiga anaknya. Sudah naik ke pesawat, Daniel mengeluarkan lingkaran asap dari mulut, dan dengan resmi mengundangnya. Kita kembali ke kota Bunaken bersamaku. Di sana lebih aman. Tracy menatapnya melalui asap, kemudian melihat kembali beberapa orang di belakangnya. Seketika ia merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dengan dingin berkata, tidak perlu merepotkan Anda, Presdir Daniel. Panggilan ini seperti kembali ke 2 tahun yang lalu, ketika Tracy masih bekerja di perusahaannya. Tampak tidak peduli dan terasa jauh. Anak-anak merindukan mami mereka. Daniel menjentikkan abu rokoknya. Dengan nada santai, aku akan memberi satu kesempatan lagi. Aku punya tanggung jawabku sendiri. Tracy enggan berpisah, tapi dia tetap menjawab dengan tegas. Tapi terima kasih. Carlos Charles dan Carla bersamamu. Aku sangat lega. Tidak ingin merebutnya lagi. Daniel mengangkat alis dan menatapnya. Tidak, Tracy menurunkan pandangan. Berusaha untuk tetap tenang. Aku sekarang tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dia tiba-tiba merasa. Bertarung ke sana kemari dengan Daniel. Bertarung selama bertahun-tahun. Pada akhirnya tetap kalah darinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia selalu kalah darinya. Baiklah jika begitu. Daniel tidak berbicara panjang lebar lagi. Dia membalikkan badan dan masuk ke pesawat, serta memerintahkan Thomas, antar mereka selamat sampai di tujuan. Baik, Thomas melangkah maju dan berkata pada Tracy, Nona Tracy, pesawat itu disiapkan khusus untuk Anda. Jika Anda tidak ingin kembali ke kota Bunaken, pergi ke kota sekitarnya juga tidak masalah, karena hanya di sanalah tempat yang paling aman. Terima kasih. Tracy membalikkan badan dan membawa orang-orangnya masuk ke dalam pesawat, ke kota Yuling. Baiklah, Thomas segera mengaturnya, serta membawa beberapa orang untuk menemani mereka, melindungi mereka hingga tiba dengan selamat. Sebelum Daniel masuk ke kabin, dia menoleh ke belakang. Tracy juga menoleh ke belakang. Keduanya saling bertatapan. Di mata mereka masing-masing terdapat ribuan kata. Tetapi pada akhirnya semua memilih diam. Ada banyak hal yang tidak perlu diucapkan, tapi mereka sudah bisa mengerti. Kedua pesawat terbang bersamaan. Yang satu kembali ke kota Bunaken, yang satu menuju ke kota Yuling. Tracy duduk di kursi dekat jendela, dengan linglung menatap pemandangan malam Paris yang perlahan memudar. Dia berpikir, kapan Daniel menyiapkan semua ini, dan sejak kapan dia mulai mengetahui keberadaannya, bagai sedang berada di dalam telapak tangannya. Nona Tracy, Jeff berjalan kemari. Dengan suara rendah, aku ingin berbincang dengan Anda. Duduklah. Tracy menunjuk tempat duduk yang ada di depannya. Maaf, aku tidak bisa membantu Anda hari ini. Jeff benar-benar merasa bersalah. Aku dikepung di tengah jalan. Hampir tidak bisa tiba di bandara. Jika bukan karena bantuan Anda dan orang-orang dari keluarga Wollens, entah apa jadinya. Ini bukan salahmu. Tracy menghiburnya dengan lembut. Musuh kakak begitu banyak. Kamu bisa melindungi keselamatan anak-anak sudah tidak mudah. Di kota Yuling sangat aman. Seharusnya tidak akan ada masalah besar lagi, aku pikir. Jeff berpikir. Dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bicara. Aku ingin kembali ke negara Emron mencari Tuan Lorenzo. Kami ini merupakan orang-orang yang dilatih oleh Tuan. Nyawa kami merupakan nyawanya juga. Sekarang Tuan berada dalam masalah. Kami tidak bisa hanya duduk diam saja. Berbicara sampai di sini perasaan Jeff sangat sedih. Terjadi sesuatu pada Lorenzo Moore. Bagi mereka ini merupakan berita buruk. Hidup mereka adalah untuk melayani Lorenzo. Sekarang mereka tiba-tiba kehilangan majikan. Mereka merasa kehilangan arah dalam hidup ini. Aku juga bermaksud seperti ini. Tracy sangat tegas. Aku punya firasat. Kakak masih hidup. Dia sebenarnya tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu kenapa bisa ada kabar seperti ini. Kamu boleh kembali ke sana. Tapi tetap harus hati-hati. Mengerti? Jeff menganggukkan kepala. Aku akan meninggalkan 4 orang untuk melindungi anak-anak. Dan akan membawa 3 orang kembali ke negara Emron. Tidak perlu. Tracy menjawab dengan tegas. Bawa semuanya. Ada 18 pengawal wanita di sisiku.
Mereka tidak mungkin tidak bisa melindungi 3 anak kan? Bab 1277. Tapi, sudah diputuskan begini. Tracy memotong perkataan Jeff, dan berkata dengan tegas. Setelah turun dari pesawat, kamu membawa 7 orang kembali ke negara Emron. Jika ada berita tentang kakak, segera kabari aku. Setelah Nona tiba dengan aman, aku baru akan pergi. Jeff masih tidak tenang. Demi menjaga ketiga anak tuan, Anda rela melepaskan anak sendiri. Aku juga tidak mungkin meninggalkan kalian begitu saja. Aku tidak semulia itu. Tracy tersenyum. Dalam situasi seperti ini, anak-anak akan lebih aman berada di sisi Daniel. Aku hanya memutuskan berdasarkan situasi. Tapi jika tidak ada kami, Nona bisa kembali ke rumah keluarga Wollens. Bukan hanya lebih aman, Anda juga bisa kembali berkumpul dengan anak-anak. Di dalam hatinya, Jeff tahu jelas. Sebenarnya Tracy melindungi ketiga anak ini demi Lorenzo, sama seperti ibunya yang merawat Lorenzo dulu. Sudahlah, seorang pria dewasa jangan cengeng. Tracy mengubah topik pembicaraan. Hari sudah terang, pergilah beristirahat sebentar. Setelah turun pesawat, masih banyak yang harus diurus. Baik, Jeff bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat pada Tracy, kemudian kembali ke tempatnya. Tracy yang melihat lapisan awan di luar, jantung sangat kacau. Tidak disangka, setelah kesana kemari, tetap saja kembali ke tempat asal. Nona Tracy, Naomi membawakan secangkir teh hangat untuk Tracy, kemudian menghiburnya. Jangan khawatir, semua kesulitan pasti akan berlalu. Nona bukanlah Anda yang dulu lagi. Setelah melewati beberapa waktu ini, kita masih bisa bangkit kembali. Bangkit kembali. Tracy tersenyum masam dengan tidak berdaya. Ya, aset yang ditinggalkan kakak untuk kita. Memang cukup untuk kita bangkit kembali, tapi... Dia menundukkan kepala, menatap teh hangat yang ada di tangannya. Suaranya tercekat. Aku lebih suka tidak memiliki apa-apa. Aku hanya ingin kakak kembali. Dulu dia hanya memiliki rasa kagum dan terima kasih terhadap Lorenzo. Tidak ada perasaan seperti kakak adik. Karena itu, ketika dia bertemu dengan anak-anak, yang ada di benaknya hanyalah kesederhanaan dan Lorenzo yang berdarah dingin. Ia pasti tidak bisa memahami perasaan sayang seperti ini. Oleh karena itu, ketika Lorenzo menanyainya, dia hanya bisa meninggalkan keluarga Moore sebagai bentuk kepercayaan dirinya. Dia mengira kakaknya tidak akan pernah bisa menerima anak-anaknya, dan bahkan mungkin malah akan menyakiti mereka. Tapi, kemudian dia baru mengetahui bahwa di balik penampilan luarnya yang dingin, tetap ada perasaan kasih sayang di dalam hatinya. Dia berdarah dingin dan kejam hanya terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya. Sekali menjadi bagian dari keluarganya, dia akan melindunginya dengan nyawanya. Kepada keluarganya, dia selalu terlihat tidak peduli, tapi sebenarnya ia selalu sangat peduli. Sedangkan Tracy baru menyadari beberapa waktu ini. Setelah melalui banyak hal, ia baru mengerti niat baik kakaknya. Tuan Lorenzo pasti baik-baik saja. Mata Naomi menjadi merah dengan tersendat berkata, aku yakin, Tuan pasti masih hidup. Pasti masih hidup. Benar, aku juga berpikir seperti itu. Tracy menghela napas dalam, mengatur emosinya. Jadi, kita harus bersabar untuk menunggunya kembali. Benar, Naomi menganggukkan kepala. Tapi Nona Tracy, apa Anda sungguh tidak akan kembali ke rumah keluarga Wollens? Lalu, bagaimana dengan Carlos, Charles dan Carla? Kota Bunaken dan kota Yuling bersebelahan. Aku bisa sering-sering ke sana mengunjungi mereka. Saat memikirkan ketiga anaknya, muncul sedikit rasa bersalah. Semoga mereka tidak menyalahkanku. Kenapa tidak tinggal di kota Bunaken? Naomi tidak mengerti. Tinggal lebih dekat bukankah lebih baik? Keenam anak bisa sering bertemu dan bermain bersama. Karena sudah tidak mungkin untuk kembali lagi. Lebih baik menjaga jarak. Tracy tersenyum pahit. Tidak peduli bagaimana grup Moore nantinya. Aku tetap tidak akan kembali lagi ke keluarga Wollens. Selain itu, sebelumnya, kakak sudah memperingatkanku. Tidak boleh berhubungan dengan Daniel lagi. Baiklah, Naomi mengangguk tidak berdaya. Keluarga Moore dan keluarga Wollens berselisih. Mungkin hal ini tidak akan bisa terselesaikan untuk sementara waktu.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tracy menggumamkan kata ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa mungkin kakak mengalami kecelakaan? Ada hubungannya dengan keluarga Wollens. Bab 1278. Yang benar saja, Naomi melihat sekeliling. Untung saja Thomas dan yang lainnya duduk agak jauh. Seharusnya mereka tidak mendengarnya. Ia lekas mendekat dan berbisik. Masalah Tuan adalah perebutan internal. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Presdir dan Ilkan. Semoga saja tidak ada. Tracy mengernyitkan kening. Lalu berbicara dengan suara rendah. Kali ini berkat Daniel, kita baru bisa pergi dengan selamat. Ryan juga membantu Jeff. Saya telah berhutang padanya sekali. Benar, benar. Naomi mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang tidak ada bukti. Kami tidak bisa menuduhnya. Kedepannya jangan mengungkit hal ini lagi. Tracy menyalahkan dirinya sendiri yang sangat sensitif dan penuh ancaman di dalam hati. Baiklah, hati Naomi gelisah. Ia sungguh berharap Tracy dan Daniel dapat bersama kembali. Walaupun mereka tidak bisa bersama lagi, setidaknya mereka bisa menjalin hubungan dengan damai. Jadi, dia tidak berharap pikiran buruknya itu benar. Istirahatlah. Tracy memegang keningnya dengan lelah. Nanti ketika 3 anak itu bangun, kamu tak ada waktu istirahat. Aku baik-baik saja. Nona yang harus tidur sebentar. Naomi menurunkan senderan kursi, memapah Tracy untuk berbaring dan mengingatkannya. Jangan banyak berpikir. Tidurlah dengan tenang. Tracy memejamkan mata, tetapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kabar insiden Lorenzo. Mungkin karena kelelahan. Setelah waktu berlalu, akhirnya ia tidur. Ia mulai mimpi buruk. Di dalam mimpi itu melihat kapal pesiar Lorenzo meledak di atas laut. Bahkan orang dan kapal itu hancur berkeping-keping. Dalam seketika, Tracy terbangun ketakutan. Ia membuka mata. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Dalam benaknya masih terpikir adegan dalam mimpi tadi. Jantungnya seolah sedang diremas. Ia memegang bagian dadanya dan terus menenangkan diri. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakak pasti baik-baik saja. Ia menoleh. Melihat yang lain sudah tertidur. Perjalanan masih ada beberapa jam. Ia tidak bisa tidur lagi. Ia tidur menyamping dan memandang langit di luar dengan hening. Ia teringat ayah kandungnya. Meskipun ayahnya dicelakai orang, ayahnya tetap tidak akan mengungkit orang itu. Ia hanya berharap dirinya bisa hidup dengan tenang. Karena ayahnya tahu betapa banyak kesulitan yang harus dihadapi ketika kembali ke keluarga Moore. James Smith saat itu sudah pernah mendengar kekejaman dan darah dingin Lorenzo Moore. Ia berpikir jika Tracy dalam kesulitan, Lorenzo dapat membantu Tracy atas nama bibinya. Tetapi jika Tracy tinggal bersama keluarga Moore, putrinya pasti harus melewati banyak badai hujan. Jadi, ia berulang kali menekankan, begitu menelepon nomor itu, hidup Tracy akan berubah sepenuhnya. Selain itu juga mengingatkan Tracy jangan pernah menelepon nomor itu, selain benar-benar tak ada jalan lain. Waktu itu, Tracy tidak paham dengan kekhawatiran ayahnya. Sekarang ia sudah paham. Begitu masuk dalam keluarga besar ini, ia seperti masuk ke dasar laut. Terutama keluarga besar seperti Moore ini, benar-benar sangat berbahaya. Sama sekali tidak bisa menduga akan menghadapi kesulitan seperti apa. Meskipun Bella Moore yang waktu itu tumbuh besar di keluarga Moore, pada akhirnya, ia tetap tidak bisa bertahan dari perebutan kekuasaan keluarga dan mati tanpa kejelasan. Jadi, James menyembunyikan identitas Tracy, hingga terjadi insiden padanya. Ia berpikir jika ia mati, Tracy akan ditindas. Jadi ia meninggalkan pesan terakhir untuk Tracy. Tetapi James yang waktu itu sama sekali tak akan pernah menduga bahwa Lorenzo tidaklah sekejam yang dirumorkan. Ia sangat baik dengan saudaranya sendiri. Jadi selama 2 tahun ini, Tracy mendapatkan perlindungan dan pembinaan terbaik darinya. Hingga ketika dirinya dalam bahaya, Lorenzo juga membuka jalan baginya. Walaupun ia mati, ia tetap melindungi Tracy agar bisa hidup tanpa kekhawatiran. Ketika mengingat ini, Tracy tak bisa menahan diri untuk mendesah. Ia berterima kasih di dalam hati. Ada ayah, bibi Juni dan kakaknya yang melindunginya dalam hidupnya. Barulah ia dapat duduk dengan tenang di sini. Hanya saja, orang terkasihinya satu persatu pergi meninggalkannya.
Ia mengingatkan dirinya di dalam hati. Mulai hari ini harus lebih kuat, lebih berani dan menghadapi hidup dengan mandiri. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.